Sekian lama umur kita bertambah, sekian lama juga kita telah berpisah. Kita bersama-sama lagi di acara Berpacu Dalam Melodi. Pada bingung? Bukan masanya. Oke guys, kita ketemu lagi di podcast kita, Podcast Boleh Tahu. Dan semua harus tahu ya. Dan kali ini seperti biasa saya selalu kedatangan orang-orang yang istimewa. Sekali lagi saya keluarkan sebuah rumus dari Agui tahun 2008. Banyak-banyaklah bermain sama tukang minyak wangi supaya bisa ke bawah wangi. Inilah orang-orang wangi kita saat ini, boleh kasih tepuk tangan dong. Ini tuh siapa? Oke teman-teman, alhamdulillah 2023 telah menolorkan kembali best employee dari MD Media. Dan dan alhamdulillah tahun 2023 ini sudah menelurkan 3 ekor orang-orang yang sangat istimewa ini. Yang pertama, atau langsung aja lah sok. Nama lengkap sama jabatan sama tempat kerja. Oh. Siapa dulu? Pakai jabatan. Kamera. Henry dulu kali ya. Oh, Mbak. Enggak dari yang satu dulu nih. Dari mana? Oh, itu alphabetical order. Oh. Iya, bener ya, dia H dulu. Iya, Bener. betul. Dari pojok sono udah. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah siang hari ini kesempatan Ya, jadi tuh menemani khutbah Jumat boleh ini. tahu. Disuruh sebut nama, Mak. Oke. Biar nggak panjang lebar ya kan. Di tahun 2003 ini dikasih 2023. kesempatan. Iya, di tahun 2023 dikasih kesempatan menjadi best employee di ketiga gitu kan. Nama Hendry Eka Setiawibowo saat ini di HC Operation gitu kan sebagai staff human capital kayak gitu. Jadi, Cukup ya. Apa namanya? Gimana tuh? Nanti deh pertanyaan berikutnya. Oke, Silahkan siap. Bu Aji yang kedua. Perkenalkan, nama saya Vera Julianti. Alhamdulillah bisa ikutan masuk di best employee yang tadi Mas Andi bilang ke berapa? Yang ketiga. Ketiga. Oke. Maksudnya bukan yang Jangan ketiganya. pada pura-pura lupa urutan deh. Oh, iya. Cobalah. Iya. Yang kedua Kang Aguy gitu. Udah posisi di mana? sales performansi di timnya Pak Re saat ini. Udah ya silakan Oke. lanjut Kang. Dan yang ketiga adalah Saya Bulan Anggraini, alhamdulillah best employee pertama, posisi di mobile business operation sebagai staff client service. jadi cocok ini. Yang satu kita minta untuk top up SMS gitu kan. Yang kedua ini kita catat revenue-nya. Kalau sudah dapat revenue banyak tolong kompensasi buat Asik. karyawan. Ya. Betul, pas. bedah. Komplit ini berarti paket komplit. Ini mana gorengannya? Iya. Udah rame gini obrolannya hangat-hangat. Ini saya harus nanya ini. Mohon maaf saya juga lupa pertanyaannya. Oh ini aja dulu. Dari 3 orang bapak dan ibu-ibu ini yang ditunjuk siapa? Ditunjuk atau mengusulkan? Tunjuk. sih, Ente, Bang? ditunjuk Kang. Ditunjuk. Ditunjuk, dipilih. Oke, ini harus dicatat ini. Berarti memang tendensi dari setiap apa disebutnya divisi atau lo ya. Betul. Itu memang masih lebih dominan daripada keinginan si individunya untuk muncul. Betul. Jadi kalau namanya ditunjuk beda kali gini. Gue lagi ngepel terus diteriakin, ngepel dong. Semangatnya jadi beda gitu kan. Tapi kalau lagi kotor, tolong dong dipel gitu kan. Tiba-tiba kita jadi rajin ngepel ya. Ya. Aduh. Tapi sebenarnya sih bukan lebih ke arah penunjukannya gitu ya. Jadi mungkin gini, kita kan melihat ya kalau di divisi lain kurang lebih seperti apa gitu ya. Tapi memang kebetulan yang di HC ini nggak banyak yang maju dan semuanya maju gitu karena Dan kan timnya semuanya sedikit. Oh, oke. Timnya dikit gitu. Jadi kita semuanya maju ya namanya best employee dari apa namanya rangkaian yang pertama, kedua, ketiga gitu kan ada dari rangkaian pertamanya ya ada yang lolos, ada yang nggak lolos begitu. Paling seperti itu. Orangnya sedikit ikut semua. Ikut Ada semua. orangnya banyak nggak ada yang ikut. Nah, kalau orang yang banyak tidak ada yang. Kalau orang yang banyak itu
nggak ada yang ikut satupun. Nggak ada yang Bagaimana? ikut. Nah, itu berarti kan keinginan dari satu orangnya itu yang nggak ada, beda belum kan? ada. Bahkan nanti udah ada yang 2024 mulai kapan? Wah, saya bisa ikut lagi nggak Bu Sari? Gini-gini finalis men, tapi ya gitulah. Finalis Kang, Iya. pemenang. 2000 berapa, Bu? 2000 sekian. Berarti memang masih ada ya awalnya ditunjuk lah, setelah ditunjuk jadi Awal kita ya. semangatnya makin membara. Oke, tunjukkan gitu kan. Mm-mm. Terus yang kedua, setelah gue lompat ke ujung nih, setelah punya predikat best employee, best man, ya kan, bukan better, bukan good, kayak merek biskuit ya, best employee, ada merasa beban atau bangga? Ayo, yang bangga siapa? Jujur aja, kalau nggak jujur nanti nggak masuk Haris. Sotoy. Atau lebih ke beban, aduh gue udah best employee berarti gue harus agak-agak jaim gitu. Atau bangga, gue sudah best employee berarti gue harus kerja lebih oke lagi. Yang mana yang dianut nih? Maka dari ibunya kali. Ya, giliran itu dia ngelempar. Gini. Ya kebetulan kalau kebetulan nih, alhamdulillah nih, kebetulan saya pernah di best employee kategori yang sebelumnya gitu ya kan. Kemudian ini kebagian lagi di best employee dengan kategori yang berbeda lagi kan gitu. Oh, Alhamdulillah iya, kayak gitu. benar. Jadi sebenarnya sih sebenarnya kalau saya sendiri itu memang ketika memang diberi kesempatan untuk mengikutin ya saya ambil lah ya gitu ya kan. Oke, saya coba kan gitu. Saya ambil kesempatannya, saya tunjukkan bahwa kalau misalnya memang saya bisa ya saya lanjutkan gitu. Keren. Seperti itu sih sebenarnya. Oke. Lebih ujungnya ke sana. Kalau toh memang ya mungkin ada kebanggaan tersendiri memang ada. Ya jujur aja kan gitu ya kan. Kita waktu itu mungkin ya kan kita disaring dari sekian banyak orang muncul nama saya kan gitu ya kan. Sebenarnya itu lebih ke situ. Cuman sih sebenarnya sih ya yang pasti bukan jadi beban juga sebenarnya kan gitu. Ya mungkin ketika kita mengikuti seleksi itu ternyata saya bisa ya kan gitu. Jadi satu kebanggaan sendirinya tuh buat diri sendiri. Ternyata saya ada kemampuan ada bisa gitu loh. Ternyata bisa gitu aja sih. Lebih ke arah itu kalau sayanya. Kalau saya ya pendapat saya, bukan terus jadi jumawa atau apa enggak. Maksudnya Enggak. bukan maksud saya bukan itu Jangan. maksudnya jadi apalah gitu dengan gini enggak. Cuman oh ya saya ternyata bisa. Dari sendiri bisa gitu. Betul. Tapi Gitu memang doang sih. tidak bisa dihindari kalau udah namanya best bertiga, lu pada bertiga masuk TV, yang lain kagak, lu kan muncul Iya, ya kan itu. daripada yang lain. Aduh, berarti Ini juga nggak besok tahu. make up Kok bisa harus rada-rada muncul? gini gitu ya kan. Kayak gitu. Gimana Bu Aji? Ulan. Apa? Ada yang berbeda nggak setelah jadi best employee? Sebenarnya gini Kang, kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih ke apa ya? Dibilang bangga ya bisa bangga ya gitu. Tapi maksudnya bangga dalam arti sesuatu bangga buat motivasi diri sendiri sebenarnya gitu ya. Oh ternyata selama ini bisa jadi ini loh gitu loh. Bisa jadi kepilih best employee loh gitu. Walaupun memang proses awalnya itu kita ditunjuk gitu ya. Oke. Tapi kan kalau proses awal ditunjuk itu kan pasti ada penilaian dong, ya kan? Nggak mungkin juga atasan kita menunjuk kita itu tanpa dia punya penilaian sendiri. Betul. Kalau versi aku gitu ya, nangkapnya gitu ya. Nah dari proses ditunjuk itu barulah kita beralih punya rasa bangga ya. Berarti satu poin bahwa atasan kita itu udah melihat kita ada lebih lah ya gitu ya, penilaian lebih dari atasan. Terus yang kedua, kalau kemarin pas ngelihat ya jujur kayak Mas Hendri sih sebenarnya ngelihat nama ada di Nodin gitu ya nama lulus lah ya di tahap yang kedua ya gitu ya, habis dari beberapa orang ikut tes ya kan, tes tertulis terus ternyata kita lulus gitu kan. Nah itu sedikit nggak percaya gitu ya, awalnya nggak percaya lah ya gitu, ternyata bisa lulus nih di tahap selanjutnya gitu ya. Nah itu dibilang bangga dan nggak beban juga gitu ya. Tapi kan memang next stepnya kita kan ada proses lagi gitu kan ya, untuk masuk ke proses 3 besar ini nih gitu. Ada tahapan selanjutnya lagi. Walaupun tahapan itu menurutku memang kita kayak semacam diminta semacam diminta proses yang apa sih, lo punya kegiatan apa lagi sih gitu kan yang bisa
ditonjolkan value-nya kita gitu kan. Nah, kalau aku sih nggak ngerasa itu beban gitu. Nah, terus yang poin pertama itu adalah kalau secara pribadi karena punya anak kayak gitu ya, maksudnya bisa memberikan contoh sebenarnya. Kalau aku sih lebih ke contoh buat anak gitu ya. Jadi pada saat sudah masuk nih 3 besar gini gitu ya, terlepas nanti di juara 1, 2, 3 gitu ya, itu jadi cerita, bahan cerita sebenarnya. Jadi Bahan nanti cerita, biar abang harus memotivasi Ya, seenggaknya sebenarnya. meskipun kita Oh. sudah menjadi orang tua, kita masih terus Terus, berprestasi. gitu. kali Jadi ya. itu yang kemarin ya, maksudnya itu yang Gitu. kemarin pada saat pas ini loh, karena ada anak gitu ya. Jadi kita ngasih contoh bahwa sebenarnya usia itu bukan menjadi patokan kita tidak Berhenti bisa belajar. tidak bisa harus tampil yang menjadi terbaik gitu, enggak. Tapi buktinya sekarang posisi mami bisa nih gitu kan. Nah, nanti abang jadi memotivasi anak-anak gitu. Jadi buat bagus. Gitu Iya. sih Kang kalau aku ya. Jadi Gitu. walau setua apapun tetap berkarya. Betul, ya kan. Ya Bu, udah di top apa yang dah Bewar? Jadi ngomongin kerjaan ya. Tetap. Gimana Bu Wulan? Ya, kalau saya sih awalnya dipilih itu beban pertamanya. Karena kan tahun lalu pernah dipilih juga tapi nggak lolos. Terus ya, Ini lebih natural ini. masa lolos, Lanjut. masa nggak lolos lagi gitu kan. Pertamanya beban tuh, tapi udah dipilih berarti dianggapnya kita punya value ya. Terus dan dikasih kesempatan untuk ikut lagi ya alhamdulillah, ya udah. Tapi lebih berharga sebetulnya kalau dibilang yang sebelumnya nggak lulus apapun itu Dicoba alasannya lagi. gitu kan kita jadi tahu jembatan itu licin men gitu kan. Betul. Lu jangan sampai jatuh di situ lagi. Iya. Antara lu pilih jalan lain atau lu benerin itu jembatan. Bener Betul, nggak? Ya betul. kan? Benar. Tapi ini loh teman-teman, kalau boleh sih saya bikin satu apa ya, lingkaran yang bola yang bagusnya itu kan best employee datang dari si individu, diokein sama atasan. Ini penting loh ya. Iya betul. Kalau nggak usah lu, Waduh. mohon maaf nih misalnya ada, kalau ada gitu bukan di perusahaan ini, perusahaan yang di Afrika Selatan gitu, diokein sama atasan, Negeri disupport, Konoha ya. di mana? Negeri Konoha. Konoha. Terus sudah disupport, pengetahuan kita mumpuni, oke, jadi best employee dan makin bangga, Bangga, bisa ngasih contoh Bangga. buat anak-anaknya gitu betul. kan. Walaupun anak-anaknya bilang best employee itu apa sih? Apaan sih gitu. Gue yakin pasti pertanyaan berikutnya itu. Iya benar. Iya benar sih. Benar, ditanya. benar, Iya, benar. Jadi pas pulang bawa papan itu kan dia kegirangan sendiri di rumah. Weh, kayak dia yang menang juga jadinya. Terus jadi semangat lagi kan. Oh iya nih, motivasi Oh, buat berarti anak-anak juga. 2 tahun ikut lagi berarti. Boleh nggak? Boleh. Itu kalau orang Sunda bilang monyet ngaku gulung kelapa. Punya kelapa, terus bukanya gimana? ya itu tadi. Alhamdulillah buat Alhamdulillah. apa? Kalau di pesawat tuh oksigen kita dulu sebelum ke yang lain. Ya, Jadi betul. bangga tuh harus kita dulu. Betul. Semangatnya dari kita dulu. Cuman ini nih pertanyaan gue selanjutnya. Menjaga ritme kerja. Kalau lu dulu bukan best employee, lu lagi malas kerja udah malas. Sama-sama udah kelihatan dulu. Ya kan? Tapi sekarang best employee, boleh nggak sih lu malas kerja? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo. Ayo Mas Hendri Tetap sebagai HC. dari ujung lagi nih cerita. Gue nggak enak nih orang Dari ujung lagi. nebak HC nih, jawab begituan. Ya Kenapa? gitu ya. HC. Gimana bos? Aduh, kalau bicara males ya, namanya ritme kerja ya. Ritme kerja. Ya, yang pasti sih males itu mungkin menurut saya ya, lingkungan itu kadang-kadang mempengaruhi kan gitu ya. Itu mempengaruhi. Tadi yang kita dapat ke diri kita, ketika diri kita tidak bisa menerimanya tuh kadang-kadang ya bisa aja ke bawah atau apa gitu ya. Maksudnya bukan berarti orang-orang yang lain males, bukan. Dalam arti mungkin ada faktor X yang lain yang menyebabkan kita jadi nggak kurang semangat kerjanya atau gimana gitu. Bisa jadi seperti itu. Ritme-ritme seperti itu. Sebenarnya sih yang pasti dari prinsip saya dari awal ketika ya baik itu saya sebelum menjadi best employee gitu ya ataupun ini ya, yang pasti ya yang namanya sudah mengembang suatu pekerjaan, yang penting kan goalnya suatu pekerjaannya itu ya saya kerjakan sampai goal gitu aja sih. Baik ya
tepat waktu kan, intinya kita coba untuk jaga itu tetap tepat waktu, dan juga tepat dari sisi pekerjaannya juga kan gitu. Tepat sasaran, Tepat sasaran ya kan, ya, tepat kayak gitu. guna, tepat Nah, waktu. yang penting itu dijaga Betul. seperti Ini itu. kayak apa? Mhm. eh Apa tuh? Nembak ini hammereng. Eh, Harus tepat waktu, jangan pas lagi angin gede, ya kan. Hmm. Tepat sasaran, insektisidnya kudu pas gitu kan. pas, ya. Terus nyemprotnya jangan di atas ternyata, harus di akarnya. Nah, tepat, apalagi guna, ya kan. Tepat segalanya. Nih. Ada mau nambahin nggak? Kalau udah jadi Kalau best employee boleh nggak sih males-malesan? Kalau ya benar sih tadi sebenarnya lebih ke faktor eksternal juga. Kalau di operation kan 24 hour 7 days ya harus siap. Bro, ingat 24 hour. Karena layanan kitanya santai, tapi layanan jalan kan di belakang. Iya benar. Jadi udah terbiasa aja, maksudnya sebelum itu udah misalnya kalau untuk report sebelum diminta udah siap datanya. Oke. Atau begitu ada trouble kita harus siap nih, harus antisipasinya gimana. Oke. Jadi udah terbiasa. Ada inilah ya. Situ ada jurus tertentu mungkin. Kalau apa ya, kalau di tempat aku kan lebih ke dibilang faktor eksternal sih, karena memang kita sedikit ya Kang, divisi kan kita sedikit. Nah tapi memang ritme pekerjaan itu kan sebenarnya, yang namanya pekerjaan kan gak ada habisnya gitu ya Kang. Oke. Kan pasti ada terus gitu. Nah ritmenya kalau ditanya boleh males atau enggak sih, sebenarnya bukan masalah poin ke males enggaknya, tapi kita itu Siap. bisa selesai due date-nya ya gitu kan. Setiap pekerjaan kan pasti ada due date-nya kan. Nah Ada SLA-nya. ada itu aja, itu yang kita pegang. Orang appreciate Terlepas- geli gua ngomongnya SLA. SLA. Aku due date. Ya, jadi lebih ke situ sih Kang. Jadi mau proses kalau di tempat kita internal itu proses pekerjaannya mau seperti apa, dilakukan kapan, yang penting pada saat due date-nya ada, selesai pekerjaan itu sudah selesai gitu. Oke. Itu sih lebih ke Udah. situ. Karena laporan. Ya, Iya. jadi intinya Karena jadi kita intinya lebih ke- kerjaan itu sudah ada template-nya lah Ya, ya, betul. timeline-nya yang harus Ya, dikerjakan. mau mau dikerjainnya entah prosesnya kapan dan intinya pada saat due date diminta ada gitu. Itu sih Kang lebih ke Udah situ. kelihatan belum yang ngebedain mereka tuh apa gitu. Ngomongnya udah kayak profesor. Maksud gue gini. Sorry ya, gue pakai bahasa yang lebih universal dan lebih membangun. Kamera gue mana? Friend, kita semua itu adalah best employee. Tapi 3 ini adalah role modelnya. Subhanallah. Iya nggak sih? Tepuk tangan, tolong honor naikin. Dapat jam-jam itu. Maksud gue, kita semua itu punya semangat yang sama, punya kapabilitas yang sama, punya waktu yang sama. Cuman mengarrange malas. Apalagi tuh? Dinamika pekerjaan Nah, ya itu. kan, yang ternyata bikin kita bisa lebih munculnya itu karena lu kalau dipanggil ke depan kelas apaan? Cuman 2 kan? Betul. Ranking 1 atau nggak Atau- Badung. Betul. Cuman 2 itu aja. Yang biasa-biasa mah ya udah biasa aja gitu. Jadi aduh. Ayolah Iya. teman-teman 2024 jangan nyalonin lagi. 2024 ya teman-teman. Yang Siap-siap. belum. Intinya adalah bukan ikut ajang best employee-nya. Tapi bagaimana kita bisa jadi role model seperti teman-teman ini. Sepakat? Nah, Amin. Ini masih banyak pertanyaan tapi udah kegambar semua gitu kan. Kalau masih panjang lebar nanti makin mahal luas tanahannya nanti. Tolong teman-teman siapin 1-2 kalimat motivasi diri yang bisa di-share ke teman-teman. Gua tahu 2 ini mikir dulu, ente pasti lebih cepet Bang. Aneh mikir juga ini. Ayo, Mikir juga ini. Aneh udah contohin tadi. Kita semua adalah best employee. Tapi bagaimana kita bisa menjadi role model di antara best employee? Ada mau disampaikan atau mau gabungan semua? Ayo tunjukkan kalau teman-teman itu memang role Iya. model. ya. Siapa dulu? Oh, Wulan udah siap. Iya. Kalau saya sih selama ini kerja ya nothing tulus aja, kita yang penting udah melakukan effort kita yang terbaik gitu.
besar atau sedikit pasti memberikan dampak kan untuk perusahaan gitu. Gitu. Sepakat. Ya. Next. Kalau aku ini Kang, do the best aja. Apapun best. yang kita lakukan, do the best aja, ikhlas, nanti mengalir dengan sendirinya ke kita juga. Iya. Gitu sih, lebih ke situ. Itu Sama tadi dong. apa? Lu Iya. tadi apa? Nothing Nothing tulus ya? tulus. Do the Do the best. best. Kerja cerdas, kerja ikhlas gitu. Iya, betul. Gue mikir dulu gimana ngerangkainya nih. Ahlak ya. Ya ahlak pasti udah tercantum lah, wajib. Lu pada kan ditanya itu ahlak kan. Kerja Oke, ikhlas, kerja kita Do the sepakatin aja best, buat pasti teman-teman. dilihat. Ya kan? Jadi teman-teman, kita sudah sepakat kalau kita semua adalah mengeluarkan best of the best dari diri kita Betul. sendiri. Employee kah, keluarga kah, ayah, ibu gitu kan, kakak, adik dan segala macam. Kita itu sudah mengeluarkan the best. Tapi bagaimana caranya kita bisa jadi the best of role model of the best gitu kan. Itu akan bisa jadi lebih baik lagi. Tentunya dengan nothing tulus, do the best, kerja cerdas dan kerja. Ikhlas. Ikhlas. Boleh kita kasih aplaus buat kita semua di sini. Thank you Terima kasih. Bapak Terima Ibu Haji. kasih, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan di mana Amin. kita bisa mengutarakan kebanggaan pada diri kita sendiri Amin. dan menularkan kepada teman-teman yang lain. Amin. Sepakat ya? Amin. Terima kasih sudah jadi tamu di podcast kita, Podcast Boleh Tahu episode kesekian. Kita akan ketemu lagi sama orang-orang yang luar biasa. Tetap bergaul sama orang wangi. Podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Dan semua orang harus tahu. Ya, balik lagi di podcast kita, Podcast Boleh Tahu. Sekarang ganti personel ya. Tadi teman-teman yang organik, sekarang saatnya teman-teman yang non organik juga ada best employee-nya. Saya sapa dulu yang paling pertama adalah Kuncen dari MD Media, Kang Diden. Yeay. Ya, Kak gue. Lagi ngapain di sini? Itu ditanyain Pak Edi Sobari. Jadi Kang Didin ini Kang masuk MDM tahun berapa? Dulu pertama masuk Infomedia sih 2005. 2005 masuk MD Media. Masuk Infomedia ya. Jadi Infomedia. sales BPT waktu itu. Tapi lewat pintu kan masuknya. Masuk lewat pintu waktu. Sales BPT berapa lama? Kurang lebih 5 tahunan. Terus Lalu setelah itu pindah ke online. collection ya? Oh, online dulu ya? Online dulu yellowpages.co.id. Terus Di waktu itu tuh pertama-tama saya yang sempat mandu teman-teman sales untuk jualan BPT juga, jualan digital juga. Itu satu-satunya cuman saya tuh bridgingnya waktu satu-satunya itu. tuh, catat satu-satunya. Jadi waktu itu kita udah memperkenalkan SMS broadcast Udah mulai Ah. geser-geser ya waktu itu. Tahun berapa itu teh? 2010. 2000 Oh iya, 2010 2010-an. tuh kita udah mulai sales-sales kita tuh diperkenalkan dengan produk-produk digital seperti SMS broadcast itu kan dulu awalnya itu kan ya. Dan di situ perjuangan yang sangat-sangat Itu. berat ya. Satu, ngelayanin semua sales regional Jakarta. Itu jadi lumayan ini juga lumayan berat juga, hampir tiap hari banyak permintaan, ngawal-ngawal sales-sales yang tadinya jual printing harus ke digital, jadi mereka belum ada basic sama sekali. Oke, selanjutnya ada dua punggawi. Kalau tadi ada punggawa satu orang, sekarang ada punggawi. Jadi alhamdulillah ternyata ada penyemangat ya. Tidak hanya saya sama Didin yang agak belebuk. Ada Mbak Cantika dan ada Rizka. Yang satu ngitung duit, yang satu ngabisin duit. Nyari duit ya. Nyari duit. Cerita dong, kenalan dong. Siapa dulu? Cantika dulu yuk. Halo, nama saya Cantika Narswari dari Divisi Enterprise Sales Support. Pertama masuk tahun berapa? Pertama masuk tahun 2010. 2010. Itu langsung di sini. Jadi awalnya itu tahun 2010 saya masuk di sales justru Mas. Di sales terjun jualan langsung Yellow Pages. Jadi kita memang satu angkatan, satu cetakan yang sama ya. Terus dari situ langsung ke posisi sekarang? Atau Ya. lompat dulu ke Jadi setelah Yellow Pages
tutup. Aha. Kemudian kan baru muncul ada divisi enterprise, ada BUMN ya. Nah, Ya. itu saya langsung di supportnya sales. Langsung jadi dari sales langsung ke support sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kalau Ibu Aji yang satu ini, Halo, aku Rizka Novelianti dari Finance Division. Posisinya di cash in out support. ya warga PD, warga TLT ya. Jadi jangan sampai salah mengenalinya. Jadi kalau sehari-hari melihat di TLT kok sering lihat astagfirullahaladzim istighfar itu. Karena Mbak Rizka ini ada di PD. Dari awal masuk di situ kah? Iya. Wih, mantap. Oke, berarti memang keahlian yang diperlukan. Berarti berapa tahun masa kerja? Maaf, 3 tahun. dirimu Kurang 10. lebih 13 ya? ya 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Gak usah nanya gua Ton, enak aja loh berapa tahun. Dan ternyata 3 orang ini kan tidak melihat masa kerja berapa tahun. Kalau dia memang bisa menjadi role model ya sudah gitu kan. Dia kompeten, punya ilmu, terus bisa mengimplementasikan ya. Akhirnya muncullah Masuk TV di sini sebagai Best Employee 2023 dari teman-teman non organik. Nggak apa-apa saya sebut Terima ya. kasih. Walaupun sebetulnya itu bukan penghalang. Jadi Kang, selamat sudah masuk menjadi Best Employee 2002. Ini mau ditayangin kapan? Oke, selamat ya Kang 2023 dan ini bersama teman-teman yang lain sudah mengeliminasi beberapa orang. Coba pertanyaan yang paling standar. Bagaimana perasaan Anda? Pertama-tama kaget ya masuk nominasi gitu ya, masuk jadi pilihan nih mewakili TGU. Nah setelah tahu saya mewakili TGU, semangatnya muncul nih supaya bisa jadi yang terbaik buat TGU, karena kan divisi kita tuh termasuk besar dan jadi ini ya, jadi sorotan buat seluruh karyawan gitu kan. Kalau misalnya TGU kondisinya naik, perusahaan juga bagus juga. Tapi kalau TGU anjlok kan itu buat diri saya sendiri juga nggak drop lah ini kerja tuh, semangat kerja tuh jadi nggak ada gitu. Terus gimana caranya kalau udah turun naik gitu? Sementara kan sekarang udah punya predikat Best Employee. Ayo. Kan tadi kan saya mau menjelaskan kalau saya tuh senang banget gitu jadi nominasi itu ya, apalagi sekarang bisa jadi masuk di posisi kedua gitu, menang kan bangga banget, termasuk pimpinan dari TGU juga menyampaikan itu ke saya gitu kan, selamat udah ngewakilin divisi ini untuk jadi yang terbaik di MD Media. Jadi senang banget, bangga, senang buat teman-teman di kantor dan di rumah juga. Sekarang lebih ke beban atau bangga? Setelah punya predikat. Bangga sih. Kalau beban mah nanti jadi acuan saya buat untuk mempertahankan eksistensi itu. Oke, saya ucapkan sekali lagi selamat buat teman-teman ya. Tadi Didin udah bilang perasaannya dia seperti apa. Walaupun ini saya agak rancu nanya perasaan untuk terpilih itu seperti apa. Pasti saya sangat senang sekali. Agak kasih yang berbeda dong. Jadi Best Employee itu apa bedanya dari sebelumnya? Ayo. Mungkin lebih saya bersyukur gitu ya. Akhirnya dapat kesempatan, peluang dan pengalaman untuk mengikuti step-step tahap Best Employee ini. Dan bisa masuk TV. Enggak ya? Oke, berarti nextnya setelah ini ada yang berbeda enggak? Dirimu. Maksudnya dari sebelum ikutan terus sekarang ikutan terus menang, let's say 3 besar lah ya, saya nggak sebut urutan 3 besar gitu kan, mengalahkan kandidat-kandidat yang lain. Ada yang berbeda nggak sih dari sebelumnya? Lebih termotivasi aja kali Asik, ya. ini jawaban yang gue tunggu sebetulnya. Asal dari dalam dasar lautan yang paling dalam ya itu ya. Iya, udah dalam banget. Jadi kan saya mau merangkai sebuah pengakuan dari teman-teman Best Employee ini, apa motivasi teman-teman dan apa nextnya gitu loh. Tidak hanya sebagai gelar-gelar saja buat teman-teman yang dapat dipertahankan. Kalau sudah jadi Best Employee itu ada yang
apa ya kasarnya? Harus tetap semangat atau tetap menjadi manusia? Aduh lagi bosen. Sharing. Tetap menjadi diri sendiri. Kayak gimana diri sendiri? Tetap Ayo. menjadi diri sendiri karena kan pasti kita ada naik turunnya ya di dalam diri kita untuk perusahaan juga gitu. Misalkan ada perpindahan struktur atau misalkan bagaimana kita meningkatkan kinerja dan meningkatkan value kita gitu ya. Nah, jadi pasti balik lagi ke diri sendiri. Kalau memang lagi tidak enak badan atau lagi kurang baik gitu ya perasaannya, pasti kita langsung termotivasi. Oh ya, ini kan sudah diberi kepercayaan menjadi best employee, jadi kita harus semangat lagi mengerjakan deadline-deadline yang udah ada gitu. Lebih teknisnya bisa kasih nggak? Kalau aku apa ya? Bukan berarti kita yang satu-satunya best di kantor ya Mas ya. Oke. Cuman itu buat motivasi aja. Kalau motivasi selama kita kerja kan kita dikasih apresiasi sebagai best employee, berarti kita dikasih kesempatan lagi buat berkembang lebih baik lagi. Ya. Cuman kalau lebih ininya apa? Yang agak lebih teknis. Boleh nggak sih kalau best employee itu datangnya agak siang gitu? Atau pulangnya lebih cepat gitu? Boleh nggak sih? Privilege. Ada privilege sendiri nggak sih? Atau aduh gue udah jadi best employee, datang lebih pagi tapi kerjaan selesai kayak gitu. Ada ngerasa kayak gitu nggak? Aduh. Kalau jam kerja masih mengikuti ya biasa, datang jam 8 pulang jam 5. Kalau lu gue tahu jam kerja ngikutin berkas yang numpuknya udah kelar atau belum itu kan. Cuman ya itulah ada beban-beban pekerjaan yang beda masing-masing ya. Pertanyaan yang tadi saya ulangi. Gimana mempertahankan kalau mood kerja lagi naik turun? Kalau aku sendiri ya, pertama kan kita harus sering-sering buka e-book atau website atau apalah PowerPoint gitu ya dari Alamat webnya apa? korporat mdmedia.co.id. mdmedia.co.id. Oke. Itu ilmu juga waktu saya masuk di kompetisi sebelum pemilihan pemenang itu, salah satu ini saya supaya kalau ada pertanyaan gitu visi misi perusahaan jangan sampai nggak tahu gitu kan. Jadi saya mempertahankannya itu sering-sering buka itu kalau ada kabar yang baru atau ada produk baru yang bisa disampaikan di AM atau di divisi sales untuk kita jual keluar gitu kan, kita pertahankan aja dengan sering-sering sharing sama teman-teman gitu kan. Jadi banyak lihat video atau YouTube-nya ini ya, influencer yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor. Mengupdate gitu. lah ya. Update. Pokoknya sering update, jangan diem aja gitu ya, jangan diem aja terus ngelakuin kerjaan yang itu aja gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita sharing sama dengan yang posisi kita sama di divisi lain. Oke. Itu untuk menggali ilmu yang ternyata gara-gara kita sering sharing jadi kita tahu gitu apa yang update di perusahaan ini. Update-nya termasuk ke teman-teman atau di area tangga mungkin? Ya, di mana aja sih. Kadang-kadang di luar gitu ya. Misalnya kita makan siang atau kita lagi ada yang namanya sebat gitu ya. Itu tuh kita suka ketemu sama perusahaan lain gitu. Perusahaan lain yang kira-kira kan sama-sama Telkom Group gitu ya. Nah, kadang-kadang kita sharing juga sama mereka juga ini event juga gitu kan. Produk-produknya selain digital kan ada yang sama ya di luar tuh ya. Di gedung TLT ini. Ya pokoknya di mana aja lah kita gali informasi itu. Satu lagi. Kemarin itu ikutan ini jujur ya, ditunjuk atau mengajukan diri? Ditunjuk. Dirimu? Ditunjuk. Dan terulang teorinya Ton. Ditunjuk ya. Tapi motivasi awalnya mau. Maksudnya sebelum ditunjuk ada eager pengen gitu. Ada gak sih? Mau mau ikutan best employee 2023 gitu. Atau lagi melongo, kamu ikutan? Oh, siap. Gimana? Di 2022 itu kan teman sebelah saya ya jadi best employee. Sebelahmu itu berarti Hesti. Iya benar. Jadi termotivasi ya. Oke. Iya. Motivasi lihat
tetangga ya, oke, Iya. boleh lah, make sure. Tahun ini aku harus bisa menunjukkan dari tetangga gue. Tetangga gue bisa beli kulkas, kenapa gue enggak gitu ya? Dirimu Ditunjuk. lebih ditunjuk ya. Mm. Oke. Berarti kan apa ya Ton, yang awalnya gue sempet bilang gitu, kalau ini ditunjuk berarti beban mereka tuh akan lebih, waduh gue ditunjuk, gue harus menunjukkan nih apa yang ditunjukin ke gue tunjukin balik, ya kan. Nah, cuman ya itu tadi, gimana caranya kalau setelah ditunjuk atau sebelum ditunjuk sebetulnya motivasinya dia sudah punya juga, betul nggak? Kang, saya agak mundur dikit. Pada saat Akang mau jadi best employee ini ditunjuk, mengajukan diri, atau dapat ilham? Ilham ada ilham. Jujur aja sih saya ditunjuk ya. Ditunjuk. Ditunjuk. Oke. Saya ditunjuk untuk mewakili divisi saya. Sebelum ditunjuk berarti sudah dengar akan ada best employee 2023, ya kan? Ya betul. Ada nggak wah saya bisa nih maju gitu sebelum ditunjuk? Enggak, ini kan tiap tahun ada ya. Tiap tahun ada Mm-mm. gitu. Ternyata ya mungkin informasinya kalau tahun-tahun sebelumnya di TGU nggak ada yang lolos nih. Jadi kan kita nggak tahu, ternyata oh tahun lalu tuh ada Mbak ini, ada Mas ini gitu udah ikut dari TGU. Tapi saya taunya pada saat saya udah mewakili. Tapi alhamdulillah dengan saya coba bisa lolos di tahap yang pertama, saya makin semangat gitu. Jadi memang sudah niat berarti ya? Niat. Oke. Niat. Sudah niat terus ditunjuk, ya ada niat, ada kesempatan, Betul. waspadalah. Terus ada lagi menurut teman-teman nih, Kang Didin hadir? Menurut teman-teman nih, setelah jadi best employee lebih banyak menjadi beban atau bangga? Kalau aku jujur bangga ya sama diri sendiri. Ternyata ternyata saya mampu mampu buat apa ya, melewati rintangan-rintangan yang apa sih, ujian-ujian atas best employee kemarin. Oke. Untuk diri sendiri ya, dan ya itu aja lah. Gue yakin lu juga bangga jawabannya kan? Atau Ya. ada beban juga? Hah? Ada beban gak? Ngerasa beban gak diantara bangga? Bangga. Bangga atau beban? Bangga. Bangga lah ya. Berarti sekarang nih Kang Didin, tadi kan udah ada bahasan sedikit, wacana sering mengupdate diri, sering-sering cek ada apa yang terbaru dan lain-lain, termasuk mungkin kalau aku boleh bilang teman-teman juga mengupgrade juga nih, ya kan? Ada sesuatu yang berbeda nggak setelah jadi best employee ke depannya dibandingkan sebelum? Ya seperti yang tadi ya, otomatis kalau udah pernah jadi juara gitu ya, jadi kan di kantor kan orang juga akan menilai kita sebagai karyawan yang ini ya, wah best employee gitu. Jadi kalau saya sendiri ya berbedanya itu ya lebih mendapat inilah perhatian dari teman-teman gitu. Apa cerita dong, kemarin tuh tesnya apa aja? Mulai dari tes tertulis, ada Tes tertulis. wawasan pengetahuan umum, wawasan mengenai perusahaan. Ada berapa tahapan total? Ada 3 ya. ya 3 3, 1 tertulis. tertulis. Itu yang nggak boleh nyontek seorang-seorang. Ya, Atau Iya. online kita ngisi? offline, dan kita nggak boleh. Dipanggil? Iya, bareng-bareng semua. Oh, berarti Di- ada pengawasnya kayak ujian gitu ya? Ya, kayak ujian. Persis kayak ujian, bener-bener Persis kayak ujian. Persis kayak ujian. literally diliatin gitu. Pengawasnya banyak. Halo. HP nggak boleh dipegang. Serius? Iya. Oke, setelah itu lanjut ke Bikin paper. itu eliminasi tuh 1 ke 2. Iya. Ya. Oh. Yang pertama berapa orang? Ingat nggak? Berapa ya, Mbak? Kurang lebih 40. Serius? Terus Terus dari situ eliminasi ke paper, paper jadi 5 orang. yang lolos paper 5 orang. Yang lulus paper 3 orang, ya Mbak. Oh, dari let's say 40 atau something lah ya, puluhan gitu ya. Puluhan terus jadi 5 jadi 3 ini. Iya. Oh, 3 lalu polling. Iya. Oke. Ya sebetulnya kalau menurut gue sih setelah 3 ini ya udah kalian udah juara gitu kan. Ya nggak sih? Ya, Setuju nggak sih? setuju. Karena
kita semua basudara. Kita semua pilih yang mana, tapi yang penting kita keluarga MD Media. Bolehlah kasih berbagilah, bukan wajangan buat teman-teman lah. Yang misalnya belum jadi best employee atau buat rekan-rekan yang satu angkatan ini atau secara umum buat semua teman-teman MDM. Enggak. Untuk MDMers yang lain yang ini ya, yang belum terpilih, dan ini kan HCM kan akan ada tiap tahun ada pemilihan best employee. Jadi pertama-tama fokus dulu sama pekerjaannya. Pekerjaannya itu harus fokus sama yang ditargetkan oleh departemen atau divisinya gitu. Itu pahami dulu pekerjaannya, kemudian jadikan pekerjaan itu jadi mudah di mata kita, walaupun itu harus sampai malam gitu-gitu ya. Itu kita harus fokus sama pekerjaan kita. Kemudian setelah fokus sama pekerjaan kita sering-sering nih baca-baca itu yang seperti saya bilang tadi, buka website atau e-book yang suka dibagikan oleh corporate ya di tempat kita ya. Itu nanti dibaca-baca aja itu semuanya, karena itu kan pengetahuan kita akan perusahaan kita sendiri. Jadi nantinya itu pengetahuannya itu bisa ada semua. Kita tahu nih keadaan perusahaan kita seperti apa dan kita harus apa. Perusahaan mempunyai produk apa gitu kan. Mau melakukan apa kita harus turut serta atau kita hanya mengetahui aja pengetahuannya gitu. Ya upgrade skill gitu kan. Selain dari seperti itu kan ini juga kalau ada pelatihan online atau offline, ada webinar gitu kan, ikut serta gitu. Kalau ada undangan langsung daftar, langsung masuk gitu kan, karena kan itu juga menambah ilmu juga buat kita. Oke. Jadi bahasa lainnya kalau mungkin teman-teman Priangan hafal yang namanya ilmu luhung kasakti diri. Jadi dengan pengetahuan kesaktian kita itu bisa lebih, kurang lebih lah ya. Ngomong-ngomong itu earbud yang hilang apa kabar? Oke, Kang Didin, atur nuhun. Kita akan lanjut sama teman-teman yang lain, tapi kita break dulu sebentar ya. Terima kasih. Gimana caranya teman-teman bisa ngasih motivasi buat teman-teman yang lain, bukan buat jadi best employee 2024, tapi buat best employee seterusnya. Yuk, kasih motivasi buat teman-teman. Monggo. Mbak Cantika mau duluan? Ini tunjuk-tunjuk duluan. Motivasi untuk teman-teman karyawan lain di MDM Media ya. Monggo. Gitu ya. Mungkin pertama, kalau misalkan di MD Media sudah ada insight yang baik, engagement dengan karyawan yang baik, tentunya pasti jadi eager gitu loh. Jadi termotivasi untuk semua karyawan untuk bisa menjadi best employee. Best employee itu kan bukan hanya 1-2 orang sebenarnya ya. Semua pasti mau memberikan yang terbaik gitu loh, usaha yang terbaik untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan job desk masing-masing gitu. Jadi setiap divisi pun pasti ada tantangannya sendiri, ada strategi khususnya sendiri gitu ya, mau yang di back office ataupun dengan yang berkomunikasi, bertemu dengan klien-klien di luar gitu. Tentunya pasti harus selalu bersemangat gitu. Jadi kita bekerja memang sesuai dengan tujuan perusahaan. Semangat lah ya. Satu bahasanya semangat. Kalau Didin kan tadi tetap membuka diri, wawasan, upgrade gitu. Kalau di Limuris? Kalau menurut aku ini kita kan pasti ada kekurangan. Mungkin kita bisa nanya nih, kita sama teman kantor atau sama atasan kita, terbuka terhadap kritik. Jadi kita bisa memperbaiki kritikan tersebut ya, dan introspeksi lah ya. Ya, introspeksi diri. Oke. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil dan dimulai dari sekarang. Itu pesan AA ya. Alumni kumaha ada mah.
Oke, ini sudah ada beberapa insight nih dari teman-teman. Cuman kalau boleh nih ya, Rizka, Cantika, Kang Didin, mencopas dari teman-teman kita yang sebelumnya, bahwa sebetulnya kita semua ini adalah best employee, ya kan? Cuman bagaimana 3 ini dan 3 yang lainnya tadi berenam adalah role model dari best employee sebelumnya. Jadi gimana caranya memang kita itu cuman bisa mengeluarkan best effort dari kita apa gitu kan, buat yang perusahaan tadi tetap semangat, introspeksi supaya bisa perbaikan, terus tetap mengupgrade supaya kita punya wawasan, dan ujung-ujungnya adalah kita bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan, kasih revenue buat perusahaan, perusahaannya berkah, rakyatnya juga sejahtera gitu ya, kata Mbak Yuni kalau nggak salah, Mbak Yun. Sepakat ya kayak gitu ya. Aku pinjam nih gelar teman-teman bahwa best employee itu adalah milik kita semua, tapi bagaimana kita bisa menjadi role model buat teman-teman yang ada di sana ini. Terima kasih Terima kasih. Rizka, Kang Buy. Cantika, Kang Didin sudah bisa hadir di sini berbagi informasi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, saling membagi semangat, saling membagi kebanggaan untuk prestasi kita yang lainnya. Sepakat ya? Oke guys, tetap bergabung, tetap main sama orang-orang yang wangi supaya bisa ke bawah wangi. Jangan lupa kalau kita melihat jembatan yang licin, jangan melewati jembatan yang sama supaya kita tidak terjatuh di lubang yang sama 2 kali. Saya Agoy di podcast kita, podcast boleh tahu.